Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dari program studi pendidikan sejarah kelas 1 AU Hamka. Tujuan kami membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pendidikan agama. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nova Syardana dan rekan saya Ahmad Suhendra serta Muhammad Irfan Prasetyo. Di sini kita bakal ngejelasin tentang Islam sebagai agama universal. Islam sebagai ajaran hak dan sempurna hadir di muka bumi diperuntukkan untuk mengatur pola hidup manusia agar sesuai fitrah kemanusiaannya. Islam sebagai ajaran universal sangatlah menjunjung tinggi nilai kemasyarakatan, di mana Islam memiliki ajaran yang cocok untuk seluruh kalangan masyarakat, dimanapun ia tinggal dan sampai kapanpun. Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghadapi kaum mereka masing-masing. Misalnya saja Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa yang diutus oleh Allah kepada Bani Israel, atau Nabi Soleh yang khusus diutus Allah untuk kaum Samud seperti yang tertera dalam surat An-Naml ayat 45 dan surat As-Saba ayat 28. Nabi Muhammad pun menyampaikan agama yang dibawanya tidak hanya kepada kaumnya, namun juga kepada suku-suku Arab lainnya. Sebagai agama universal, Islam mengandung ajaran-ajaran dasar yang berlaku untuk semua tempat dan zaman. Aliran dan mazhab yang berbeda timbul dengan situasi dan kondisi tempat serta zaman masing-masing. Misalnya di Indonesia, hukum fikih yang umum dipakai adalah hukum fikih Imam Syafi'i, tetapi di Mesir keempat hukum fikih telah dipakai. Next, kita berlanjut ke materi tantangan zaman dan keluasan Islam. Ada 3 tantangan Islam global, yaitu ada neoliberalisme, benturan peradaban, serta isu terorisme. Dampak dari neoliberalisme adalah terkikisnya nilai-nilai luhur kebudayaan lokal. Contoh dari neoliberalisme adalah kapitalis, liberalisasi, dan globalisasi. Sedangkan benturan peradaban adalah tindak lanjut perang salib yang terjadi di abad 11-12 Masehi. Isu terorisme itu adalah isu yang gencar-gencar di propaganda barat untuk menyudutkan Islam. Selanjutnya ada karakteristik ajaran Islam. Yang pertama ada taat dan menyerahkan diri kepada Allah. Yang kedua sejahtera, tidak tercela, tidak cacat, selamat, tentram, dan bahagia. Yang ketiga mengaku, menyerahkan, dan menyelamatkan. Yang berarti orang yang memeluk Islam itu adalah orang yang mengaku sadar adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir cinta damai dan sejahtera. Islam adalah agama yang membawa kepada kedamaian dan kesejahteraan. Selanjutnya ada prinsip Islam berkemajuan. Selanjutnya ada prinsip-prinsip Islam berkemajuan. Yang pertama, tauhid yang murni. Yang kedua, memahami Al-Quran dan Sunnah yang mendalam. Yang tiga, melembagakan amal soleh yang fungsional dan solutif. Yang keempat, berorientasi kekinian dan masa depan. Yang kelima, bersifat moderat, toleran, dan suka bekerja sama. Lalu ada indikator Islam berkemajuan. Islam yang berkemajuan menyemaikan benih-benih kebenaran, kebaikan, kedamaian, keadilan, kemaslahatan, kemakmuran, dan keutamaan hidup secara dinamis bagi seluruh umat manusia, sebagaimana prinsip-prinsip Islam berkemajuan yang telah dibahas tadi. Sepertinya cukup sekian materi yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.